Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSM Ekonomi tahun 2019 untuk tingkat kabupaten. Kali ini kita sudah masuk ke soal nomor 16. Di sini ada terjemahan dari Quran Surat Ibrahim ayat ke-32. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dialah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Nah, Quran Surat Ibrahim yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Nah, kita ambil tafsir dari Kemenak untuk ayat ini. Wahai manusia, perhatikanlah dan renungkanlah bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan dan tanpa model yang mendahulinya. Dan dia pula yang telah menurunkan air hujan dari awan di langit. Kemudian dengan air hujan itu dia menghijaukan bumi yang semula mati dengan tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki dan penopang hidup untukmu. Dan dia pula telah menundukkan kapal bagimu agar engkau dapat dengan mudah berlayar di lautan dengan kehendaknya demi memenuhi kebutuhan hidupmu. Dan dia juga telah menundukkan sungai-sungai bagimu agar kamu dan hewan-hewan ternakmu dapat minum darinya, serta bisa kamu memanfaatkan untuk keperluan lainnya. Ya, dari ayat ini kita bisa mengambil satu kaitan dengan ilmu ekonomi, yaitu kaitannya adalah bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan kemudian Allah sudah menyediakan berbagai macam rizki dari air hujan itu, kemudian tumbuh buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman dan sebagainya. Tugas manusia adalah menjemput rizki. Karena apa? Karena manusia punya banyak berbagai macam kebutuhan, dan kebutuhan itu maka tugas manusia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dengan cara yang halal. Nah, kalau kita kaitkan dengan ekonomi, maka ayat ini berhubungan dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan itulah maka manusia harus menjemput rezeki, karena itu sudah disediakan oleh Allah. Sehingga jawabannya adalah kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 17. Soal nomor 17 ini berkaitan dengan perdagangan internasional. Indonesia melakukan kerjasama perdagangan internasional dengan Jepang. Jadi ada perdagangan bilateral dua negara. Bilateral itu dua negara antara Indonesia dan Jepang. Indonesia mengekspor gas alam cair dan hasil bumi. Jadi menjual ke Jepang berupa gas alam dan hasil bumi. Sedangkan dari Jepang Indonesia mengimpor kendaraan. Indonesia membeli kendaraan, menjual gas alam cair dan hasil bumi. Kenapa Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang? Karena alasannya lebih murah dibanding memproduksi sendiri. Faktor yang melandasi perdagangan
Indonesia dengan Jepang adalah ya di sini karena Indonesia membeli barang dari kendaraan ya dari Jepang karena lebih murah. Berarti ini dibanding memproduksi sendiri. Berarti ini penghematan biaya produksi. Nah, kita bahas faktor yang mendorong perdagangan internasional. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Contoh misalkan negara Timur Tengah banyak sumber daya alamnya mengandung minyak bumi yang itu dibutuhkan negara-negara lain. Maka negara Timur Tengah mengekspor minyak bumi ke negara lain. Kemudian penghematan biaya produksi, artinya lebih baik membeli dari luar dengan harga yang murah daripada membuat sendiri tapi ongkos atau biaya produksinya mahal. Kemudian karena teknologinya lebih maju sehingga dia bisa membuat lebih banyak dan lebih murah. Kemudian juga karena perbedaan selera, ya, perbedaan selera masyarakat itu juga bisa menjadi pendorong perdagangan internasional. Kemudian meningkatkan keuntungan sehingga nanti memperoleh devisa, itu juga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kita lanjut ke soal nomor 18. Ya. Untuk soal nomor 18 ini kaitan dengan pasar input dan pasar output. Interaksi antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi, ya, ada rumah tangga konsumsi atau RTK dan rumah tangga produksi atau RTP dengan tujuan kegiatan ekonomi bergerak serasi dan seimbang sehingga mampu meminimalisir masalah-masalah ekonomi. Salah satu bentuk interaksi pelaku ekonomi dalam circular flow diagram, circular flow economic activity atau diagramnya dalam circular flow diagram berikut ini adalah yang benar adalah ya, dalam circular flow diagram itu ada dua pasar di situ. Yang pertama adalah pasar input, yang kedua adalah pasar output. Yang pertama, pasar input. Pasar input itu juga disebut pasar abstrak. Artinya tidak ada tempatnya, tapi ada transaksinya. Dan yang dijual bukan barang hasil produksi, tapi yang dijual adalah faktor produksi. Ya, pasar input menjual faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Ada 4. Yang pertama, alam. Ya, faktor produksi ada 4, yaitu alam atau orang sering menyebut dengan istilah tanah, ya, dengan istilah tanah, alam atau tanah. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah modal dan yang keempat adalah kewirausahaan. Nah, ini yang dijual adalah alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan atau disebut faktor produksi. Kemudian konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Jadi yang punya faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan ini yang punya adalah konsumen. Maka yang menjual konsumen. Ya, konsumen sebagai pemilik faktor produksi yang menjual faktor produksi. Jadi di sini penjualnya justru konsumen bukan produsen. Ya, kalau pasar input. Kemudian yang ketiga, konsumen menerima balas jasa faktor produksi. Setelah konsumen menjual faktor produksi, dia akan memperoleh balas jasa faktor produksi berupa rent atau sewa, kemudian wage atau upah, interest atau bunga, kemudian profit atau laba. Itulah balas jasa faktor produksi. Kemudian di sini produsen justru sebagai pembeli. Ini kalau pasar input. Jadi produsen sebagai pembeli. Nah, ini pasar input, kemudian pasar output. Nah, pasar output ini kita biasa bertransaksi di pasar output. Di sini pasar output menjual barang hasil produksi. Jadi menjual barang hasil produksi atau output.
Penjualnya adalah produsen. Produsen sebagai pemilik dan sebagai penjual barang hasil produksi. Ya, yang menjual produsen. Kemudian produsen menerima pendapatan dari penjualan output hasil produksi tersebut. Setelah dia jual, dia memperoleh pendapatan. Kemudian konsumen sebagai pembeli. Kalau di sini kan konsumen sebagai penjual. Kalau di output konsumen sebagai pembeli. Nah, coba kita bahas satu persatu. A. Arus faktor produksi mengalir dari rumah tangga produksi ke konsumsi. Salah, ini harusnya faktor produksi dari konsumen ke produsen. B. Arus barang hasil produksi dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Salah, ini harusnya namanya barang dari produsen ke konsumen atau dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. C. Arus uang untuk pembayaran yang mengalir dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Betul. Kenapa? Karena konsumen sudah menerima atau sudah membeli barang, maka dia harus melakukan pembayaran. Pembayaran itu dari konsumen yang sudah memperoleh barang kepada rumah tangga produksi. Nah, sehingga jawabannya C. Yang D, arus faktor produksi dari rumah tangga produksi. Salah. Faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Sehingga jawabannya di sini adalah C. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Berkaitan dengan pendapatan nasional, pendapatan per kapita pernyataan yang tepat adalah negara A adalah pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Ya, pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, ketemunya namanya pendapatan per kapita. Jika pendapatan nasional A, negara A lebih rendah, jumlah penduduknya tinggi, maka pendapatan per kapita penduduk A rendah. Iya, karena pembaginya banyak, penduduknya tinggi menyebabkan pendapatan per kapitanya jadi rendah. Berarti ini betul. 2. Jika pendapatan nasional A lebih tinggi tetapi jumlahnya penduduknya sedikit, ya betul, maka pendapatan per kapita penduduk negara A lebih tinggi. Ya betul. Kalau mau tinggi pendapatan per kapitanya, maka penduduknya sedikit tapi pendapatan nasionalnya tinggi. 3. Jika pendapatan nasional negara A tinggi, jumlah penduduknya tinggi, jadi pendapatan nasionalnya tinggi, jumlah penduduknya tinggi, maka pendapatan nasional A tersebut tinggi. Tidak, salah ini. Pendapatan per kapitanya pendapatan nasionalnya A lebih tinggi, jumlah penduduknya tinggi, maka pendapatan nasional A lebih tinggi. Ya ini, ya belum tentu juga. Ini kalau pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasionalnya kalau tinggi, penduduknya banyak, ya nanti pendapatan per kapitanya jadi rendah. Ya, ini mungkin ini bukan pendapatan nasional, tapi ini per kapitanya. Ini bisa rendah karena penduduknya tinggi. Jadi ini salah. Yang 4, jika pendapatan nasional A rendah, pendapatan nasionalnya rendah, jumlah penduduknya rendah, maka pendapatan per kapita negara A mungkin tinggi. Ya bisa, ini karena sama-sama ini penduduknya rendah, penduduknya sedikit. Jadi kalau pembaginya atau penduduknya itu banyak, menyebabkan pendapatan per kapitanya menjadi rendah. Sehingga jawaban di sini adalah A. Ya, demikian. Jawabannya B. Maaf, ini jawabannya B. Jawabannya B1, 2, dan 4. Demikian pembahasan sampai nomor 19. Untuk pembahasan berikutnya nanti kita sambung di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.